Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 3 saham batubara, yaitu Adaro, PTBA, sama BSSR. Kita bakalan lihat ya gimana kinerja bisnisnya, gimana prospek kedepannya, dan terutama berapa harga beli dari 3 saham ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan jangan lupa nonton konten-konten lain di channel Todopedia, karena pasti bermanfaat buat kalian. Oke yuk, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu revenue dan profitnya Adaro, PTBA, sama BSSR. Di sini kita bisa lihat kalau untuk revenue-nya Adaro, PTBA, sama BSSR ini trennya bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir dan dengan tingkat pertumbuhan yang bagus banget sampai 2 digit, terutama BSSR yang sampai 21% per tahun. Untuk net profitnya juga sama ya, mereka bertiga ini tren laba bersihnya masih bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau kita perhatiin dengan seksama, tren ini ada polanya. Di tahun 2018 ke tahun 2020 itu cenderung menurun. Terus ada lonjakan yang besar banget di tahun 2021 sama 2022. Terus di tahun 2023 ini menurun lagi. Nah, ini sejalan ya dengan pergerakan harga batubara Newcastle Coal Index yang memang trennya itu menurun di tahun 2018 sampai 2020. Terus ada naik ya di tahun 2021 sama 2022, terutama ada lonjakan yang besar banget di tahun 2022 karena permintaan batubara yang melonjak karena efek dari perang Rusia-Ukraina. Terus di tahun 2023 ini mulai menurun lagi karena permintaannya itu udah mulai melandai. Jadi trennya ini cenderung sejalan dengan pergerakan harga Newcastle Coal Index. Tapi bagusnya adalah kalau kita lihat di sini ya, volume penjualan batubara dari 3 emiten ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2017. Yang mana ini bisa ngebantu pertumbuhan pendapatan dari mereka bertiga. Dengan volume penjualan yang terus bertumbuh, kalaupun harga batubaranya bisa naik turun, tapi itu tentu bisa ngebuat penjualannya cenderung bertumbuh dalam jangka panjang. Oke, next kita lihat kondisi balance sheet-nya. Di sini kita bisa lihat kalau total equity-nya Adaro, PTBA, sama BSSR ini udah lebih gede daripada total utang atau total liabilities-nya. Ini bagus ya, artinya modal bersihnya aja itu udah lebih dari cukup untuk melunasin semua utang-utangnya. Terus untuk kemampuan bayar utang jangka pendeknya, kita bisa lihat di sini ya, kalau current asetnya mereka bertiga, itu udah lebih gede dari current liabilities-nya, yang artinya mereka bisa ngelunasin semua utang jangka pendeknya. Nah, sekarang kita coba bikin hitung-hitungannya. Katakanlah kita mau hitung berapa sih net current asetnya, yang mana itu adalah current asset dikurangin sama current liabilities. Jadi anggapannya kita mau pakai current asetnya itu untuk ngelunasin dulu semua current liabilities-nya. Dan kita mau ngitung berapa sih current aset yang tersisa yang nantinya bebas dipakai buat apapun. Nah, di sini kita dapat ya kalau Adaro, PTBA, sama BSSR ini punya net current asset yang positif dan jumlahnya juga lumayan besar, terutama Adaro. Ini pertanda yang bagus ya, artinya mereka ini punya aset lancar, terutama kas yang tersisa, yang nantinya itu bisa dipakai buat investasi yang pertama untuk ngembangin bisnisnya, atau bisa juga dipakai buat bagi dividen ke investornya. Overall kondisi balance sheet-nya Adaro, PTBA, sama BSSR ini dalam kondisi yang bagus, di mana mereka bisa ngelunasin utangnya dan masih punya sisa aset lancar termasuk uang cash untuk investasi, ngembangin bisnisnya, dan bagi dividen ke investornya. Terus untuk kondisi cash flow-nya, dari segi free cash flow, 3 emiten ini udah rutin selalu hasilin free cash flow yang positif. Ini bagus ya, artinya mereka ini bukan cuma bisa hasilin profit, tapi juga ada uang kas yang masuk ke dalam bisnisnya. Yang mana uang kas masuk ini nantinya itu bebas dipakai buat apa aja, terutama buat kasih keuntungan ke investornya, yaitu dalam bentuk dividen atau dalam bentuk ngelunasin utang. Bicara soal dividen, Adaro, PTBA, sama BSSR ini sering banget bagi dividen dengan dividen yield yang gede. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa sih estimasi dividen yield mereka untuk tahun depan. Nah, kita ambil ya EPS mereka yang terbaru, terus kita pakai asumsi kalau dividen payout rasionya yang tahun depan itu sama dengan dividen payout ratio di tahun ini. Adaro itu sekitaran 50%, PTBA di 75%, dan BSSR 45%. Nah, EPS sama dividen payout rasionya ini kita kaliin dan kita dapat berapa sih estimasi dividen per share untuk tahun depan. Nah, kalau kita beli di harganya yang sekarang, kita dapat ya dividen yield-nya itu sebesar 12% untuk Adaro, 13,5% untuk PTBA, dan 10,1% untuk BSSR. Jadi Adaro, PTBA, sama BSSR ini potensi dividen yield-nya masih cukup besar untuk tahun depan, dan memang itu didukung dari kondisi balance sheet dan cash flow-nya, di mana mereka punya net current asset yang positif dan jumlahnya cukup besar, ditambah juga dengan mereka bertiga yang mampu hasilin free cash flow yang positif dan jumlahnya gede.
Jadi dengan kondisi di mana uang cashnya cukup berlimpah ditambah dengan arus kas masuk yang jumlahnya gede, itu mendukung Adaro, PTBA, sama BSSR untuk bagi dividen yang gede ke investornya. Nah terus ke depannya gimana untuk pengembangan bisnisnya Adaro, PTBA, sama BSSR? Nah yang pertama kita bahas dari Adaro. Adaro ini punya target volume penjualan batu baranya itu tumbuh sampai 67 juta ton. Dan dia itu ngeluarin duit sekitaran 10-11 triliun untuk investasi belanja modal. Nah, pihak Adaro bilang kalau mereka itu mau investasi untuk ngembangin infrastruktur dan logistik, termasuk di dalamnya investasi untuk alat berat dan tongkang. Ini tentunya untuk memperbesar volume batu bara yang bisa diproduksi dan dijual sama Adaro. Selain itu, Adaro juga lewat Adaro Minerals ini juga mau masuk ke bisnis minerals dengan investasi untuk ngembangin smelter aluminium. Nah, next untuk PTBA, PTBA ini targetin penjualan batu baranya itu tumbuh ke 43 juta ton. Nah, untuk itu PTBA ini ngeluarin belanja modal itu sebesar 2,9 triliun untuk investasi untuk memperbesar kapasitas logistik supaya bisa memperbesar volume penjualan dari batu baranya. Selain itu, PTBA juga mau terus untuk memperbesar kapasitas produksi dari tambang batu baranya. Terus dia juga mau ngembangin bisnis turunan dari batu bara yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Dan PTBA ini juga mau masuk ke bisnis green energy. Sementara untuk BSSR, mereka ini dari tahun 2023 juga mau fokus untuk ningkatin volume produksi dan penjualan batu bara. Terus mereka juga mau ningkatin efisiensi bisnis dengan ngembangin infrastruktur dan fasilitas yang mereka punya sendiri. Dengan begitu, mereka jadi nggak bergantung sama pihak ketiga dan dengan begitu bisa lebih menghemat biaya. Nggak cuma itu aja, mereka juga ekspansi penjualan batu bara ke beberapa negara kayak Vietnam sama Kroasia. Jadi overall, pengembangan bisnisnya Adaro, PTBA, sama BSSR ini masih seputar investasi untuk ngembangin infrastruktur dan logistik pertambangannya supaya bisa ningkatin volume produksi dan penjualan batu bara. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa sih harga wajarnya saham Adaro, PTBA, dan BSSR dengan metode min, per, dan PBV. Pertama, kita tentuin fair value per dengan cara kita kaliin rata-rata per 5 tahun terakhir dengan EPS yang terbaru. Terus step yang kedua, kita tentuin fair value PBV dengan kita kaliin rata-rata PBV 5 tahun dengan book value per share yang terbaru. Terus step yang ketiga, fair value per dan fair value PBV ini kita hitung rata-ratanya dan dari sini kita dapat berapa harga wajarnya Adaro, PTBA, sama BSSR. Jadi untuk saham Adaro harga wajarnya ada di 5 ribuan yang mana ini sebenarnya jauh banget dari harganya yang sekarang. Terus untuk saham PTBA ada di 2790 dan saham BSSR itu ada di 4800. Dan di harganya yang sekarang saham Adaro ini punya margin of safety itu sebesar 37%, PTBA sebesar 7% dan BSSR 12%. Jadi di sini kita dapat ya kalau Adaro ini yang diskonnya paling gede sampai 37%, sedangkan untuk PTBA sama BSSR ini diskonnya cukup kecil. Nah, untuk saham batubara yang mana bisnisnya itu bisa naik turun tergantung dari harga batubara, kita tentu perlu diskon yang gede untuk beli saham batubara supaya kita bisa memperkecil resiko kerugian dan memperbesar keuntungan. Untuk emiten batubara, menurut gue ya, margin of safety-nya itu minimal 30% untuk beli sahamnya. Jadi harga beli saham Adaro yang bagus itu menurut gue ada di harga 3.500 atau di bawahnya. Saham PTBA itu di 1.950 atau di bawahnya. Dan untuk BSSR itu ada di 3.360 atau di bawahnya. Segitu harga yang bagus untuk beli 3 saham ini. Tapi untuk margin of safety ya itu terserah kalian ya mau pakai berapa persen. Silakan tentukan masing-masing dan di sini gue tampilin ya harga beli 3 saham ini berdasarkan berapa margin of safety yang mau kalian pakai. Oke, jadi itu dia ya saham Adaro, PTBA, sama BSSR. Kalau kalian punya pandangan lain silahkan kalian share di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like. Jangan lupa juga bagiin ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang berguna buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi cuman opini gue aja. Dan keputusan investasi itu ada di tangan masing-masing. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.